Aku akan bergegas untuk mengakui mereka. Ya, Perjamuan perayaan hidup. tamu-tamu terhormat. Terima kasih semua telah meluangkan waktu di tengah kesibukan Anda untuk menghadiri perjamuan ini. Hari ini adalah hari. Hari ini adalah perjamuan ulang tahunnya yang ke-50. Saya mendoakan kesehatan dan umur panjang untuknya. Selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk menyambutnya ke atas panggung. Ayah mertua saya, Su Feishan. Terima kasih ayah mertua dan ibu mertua karena telah membesarkan Yanyan hingga dewasa. Jika bukan karena kalian, tidak akan ada Yanyan hari ini. Sebenarnya hari ini ada orang lain yang berulang tahun. Itu adalah ayah saya, Wu Dahai. Sayangnya, dia sudah meninggal. Xiao Ji sebenarnya sangat luar biasa. Dia sangat berbakti. Aku dengar dari Xiao Ji bahwa paman sudah sakit selama puluhan tahun. Demi mengobati penyakit ayahnya, dia cari bantuan medis seharian. Dia memandikan paman dan membersihkan pispotnya, merawatnya siang dan malam. Dia tak pernah mengandalkan orang lain. Ada pepatah yang mengatakan, penyakit yang lama membuat anak berbakti menjadi langka. Tapi aku tidak percaya itu. Aku percaya bahwa meski dengan penyakit yang lama, anak yang berbakti tidaklah absen. Xiao Ji adalah bukti terbaik untuk ini. Mampu merawat selama puluhan tahun seolah baru satu hari. Wu Ji ini benar-benar anak yang sangat berbakti. Memang, agar Xiao Ji bisa merawat ayahnya, dia berlari bolak-balik antara perusahaan dan rumah sakit. Bolehkah saya bertanya di dunia ini, berapa banyak orang yang bisa melakukan ini? Sungguh berbakti. Sebagai seorang anak, ini semua adalah hal yang harus saya lakukan. Hanya saja saya sudah bekerja sangat keras. Ayah saya masih. Xiao Ji, kamu sudah melakukan yang terbaik. Shoji, jangan terlalu sedih. Bapak Su Ketua Grup Su. Meskipun ayahmu sudah tiada, kami ada di sini untukmu. Mulai sekarang, saya akan menjadi ayahmu. Semuanya. Selain merayakan ulang tahun saya hari ini, saya punya kabar gembira lainnya. Saya ingin berbagi dengan Anda semua. Hari ini putri saya, Zhu Yanyan, akan bertunangan dengan Wu Ji. Ini benar-benar perayaan ganda. Selamat-selamat. Rp500.000. Anakmu ada di tangan saya sekarang. Jika kamu ingin dia selamat, bawa 500.000 ke lokasi konstruksi di pinggiran barat. Uang 500.000 ini adalah uang panai saya untuk Yanyan. Sejujurnya, uang ini adalah jumlah terakhir yang ditinggalkan ayah saya sebelum meninggal. Dia pasti ingin melihat saya menikah dan memiliki anak. Jadi saya akan mengambil uang ini untuk memenuhi janji saya. Ayah mertua, ibu mertua, mohon terimalah. Ibu Su istri Bapak Su dari Grup Su. Wu Ji. Ayah, bukannya saya tidak ingin mengobati ayah, tapi kuncinya penyakit ayah tidak bisa sembuh dalam 1 atau 2 hari. Jika kamu ingin dia selamat, bawa 500.000 ke lokasi konstruksi di pinggiran barat. Jika kamu berani menelepon polisi, kami akan menghabisi sandera itu. Mencari pengobatan kemana-mana sepanjang hari. Mengelap tubuh dan membersihkan kotoran paman. Merawatnya siang dan malam. Tidak pernah menyerahkannya kepada orang lain. Mengapa kau membohongiku? Mengapa kau berbohong? Paman Li, Xiao Ji, mengapa dia ada di sini? Mengapa dia bilang kamu membohonginya? Siapa orang ini? Wu Ji, tidak mungkin berasal dari keluargamu. Kerabat miskin kan? Shoji,
Apa yang terjadi di sini? Xiaoji. Mengapa kau berbohong? Mengapa kau bergabung dengan orang luar? Untuk bersandiwara di depanku. Dan abu itu. Apakah seperti itu caramu? Berharap aku mati. Xiaoji, apa maksudnya dengan itu? Mungkinkah dia adalah ayahmu? Tidak. Wuji, bukankah kamu bilang ayahmu sudah meninggal? Ya. Ayah saya sudah meninggal. Paman Li, kenapa Anda datang ke perjamuan ulang tahun ayah mertua saya? Dan bicara omong kosong. Omong kosong. The film was translated and Uang narrated by 500.000 M itu. Media. Bagaimana kau mendapatkannya? Kau sendiri yang paling tahu di dalam hatimu. Apa maksudnya mencari pengobatan kemana-mana? Merawatnya siang dan malam. Menyuguhkan teh dan air. Apakah kau pernah melakukan semua itu? Diam. Kebenaran apa? Apa yang baru saja saya katakan adalah kebenaran. Paman Li, Anda harus punya hati nurani. Anda tidak bisa membalas saya hanya karena terakhir kali saat putri Anda mencari pekerjaan. Saya tidak membantu Anda dan memfitnah saya. Aku memfitnahmu. Bukankah begitu? Xiaoji dan saya sudah bersama begitu lama. Saya paling tahu karakter Xiaoji. Setiap bulan dia pulang untuk menemui ayahnya. Bahkan saat tahun baru dan hari libur. Ketika saya memintanya untuk tinggal, dia selalu mengkhawatirkan penyakit ayahnya. Bagaimana mungkin orang yang begitu berbakti bisa seperti yang kamu gambarkan? Kamu memfitnahnya. Kau hanya mengatakan ini kepada orang luar. Hadiah ucapan selamat telah tiba. Lu Shuang Presiden Grup Lo mempersembahkan patung Buddha Giok Taihu, sepasang kilin giok, beberapa barang antik, dan kontrak senilai puluhan juta. Semoga ayah dari Tuan Wuji panjang umur dan sehat selalu. Itu adalah Lu Shuang Taipan Bisnis 500 besar dunia. Dia benar-benar mengirim hadiah ucapan selamat untuk Wuji dan keluarga Su. Apa sebenarnya hubungan antara keluarga Su dan Grup Lo? Xiaoji, apakah Anda mengenal Presiden Lu? Saya tidak mengenalnya. Apakah Anda salah orang? Presiden Lu dan saya sama sekali tidak saling kenal. Presiden Lu kami sangat menghormati anak yang berbakti seumur hidupnya. Setelah mengetahui bahwa Anda mengadakan perjamuan ulang tahun untuk ayah Anda di sini hari ini, beliau minta saya sampaikan hadiah ini kepada Anda. Hadiah telah disampaikan. Saya mohon pamit. Xiaoji, Presiden Lu pasti telah melihatmu terus-menerus merawat ayahmu yang sudah lama sakit. Itulah sebabnya dia secara khusus menghormatimu. Semuanya. Kalian semua melihatnya kan? Bakti Xiaoji telah diakui oleh Presiden Grup Lu. Bisakah ini palsu? Tepat sekali. Lagi pula, ayah Xiaoji adalah seorang bos besar. Saat Xiaoji tidak ada pengasuh yang merawatnya. Kamu orang rendahan, berani-beraninya menyamar. Sebagai ayah Xiaoji, mengapa kamu tidak pergi buang air kecil dan bercermin? Lihat apakah kamu pantas. Abu ayah Xiaoji masih ada di sini. Kamu pengemis bau. Ini adalah penghinaan besar. Apakah kamu tahu itu? Aku Wudahai telah gagal sebagai manusia. Anak yang kubesarkan dengan susah payah. Tidak hanya menolak untuk menyelamatkanku, tapi juga memberitahu orang luar bahwa aku sudah meninggal. Anggap saja aku tidak pernah membesarkan anak sepertimu. Kamu tidak diizinkan pergi. Kamu merusak perjamuan ulang tahun keluarga Chu kami dan hampir menghancurkan reputasi Xiaoji. Kamu harus diberi pelajaran. Xiaoxiang, Apa yang sedang kau lakukan? ayah, keluarga kita akan segera bersatu kembali. Halo, Ceolo, kami baru saja mengetahui perjamuan ulang tahun hari ini tidak disiapkan oleh Wuji untuk ayah Wudahai. apa katamu? Perjamuan ulang tahun itu diadakan untuk ayah mertua Wuji dan tidak ada undangan untuk ayahmu Tuan Wudahai di tempat acara. Dulu, dia menelantarkanku di tepi sungai, menyebabkan aku terpisah dari keluargaku. Aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun, dia masih belum berubah.
Lebih cepat. Segera pergi ke hotel. Apa yang sedang kau lakukan? Apa yang sedang kau lakukan? Aku tidak akan pergi. Sedang apa kau? Aku tidak akan pergi. Ayah mertua ibu mertua. Bagaimana kalau membiarkannya pergi? Menurutku dia cukup menyedihkan. Shoji, kamu terlalu baik hati. Bajingan seperti ini menginjak-injakmu. Orang seperti ini sama sekali tidak layak dikasihani. The film was translated and narrated by M Media. Xiao Xiang, pukul dia. Tidak, Apa maksudmu tidak? Itu karena dia membuat keributan di pesta ulang tahun ayahku. Dia benar-benar pantas dihukum. Itu benar. Saya mendengar orang bilang, mengganggu perjamuan ulang tahun bisa memperpendek umur seseorang. Ya Tuhan, orang ini sangat jahat. Dia sendiri hanyalah seseorang. Namun dia mencelakai orang lain. Dia benar-benar pantas dipukuli. aku benar-benar tidak boleh ada masalah di saat kritis seperti ini. Ayah, toh ayah juga akan mati. Jadi anggap saja ini sebagai cara mengumpulkan pahala untuk keturunan ayah. Pukul dia. Dia memang pantas dipukul. Seorang anak memukul ayahnya. Semoga langit menyambarmu dengan 5 petir. Paus sampah. Kamu masih mengatakan hal seperti itu sekarang. Kamu benar-benar pantas mati. Apakah kamu baik-baik saja? Cepat menyingkir. Ayah, Musuhan putri angkatku Dai. ayah, bagaimana kabarmu? Nak, mengapa kau ada di sini? Siapa orang ini? Ayah, silakan duduk dulu dan beristirahatlah dengan tenang. Siapa kamu? Berani-beraninya kamu datang ke sini dan membuat keributan di pesta keluarga kami. Beraninya kau menindas seorang pria tua yang tak berdaya. Apakah kau punya hati nurani? Kami menindasnya. Tolong pahami ini baik-baik. Pengemis bau inilah yang pertama kali menyamar sebagai ayah menantu saya. Fakta bahwa kami tidak memukulinya sampai mati sudah merupakan tanda kebajikan kami. Menyamar. Apakah itu yang kau katakan pada mereka? Xiao Ji sangat menjunjung loyalitas dan kebenaran. Baktinya menggerakkan surga. Dia rawat ayah sakitnya lebih dari 20 tahun. Orang yang begitu berbakti. Saya tak akan biarkanmu bicara begitu tentangnya. Perhatian. Perhatian yang disebutnya itu adalah saat aku sakit. Dia menyuruhku makan bakpao dingin. Perhatian yang disebutnya itu adalah mencari seseorang untuk bersandiwara. Menipuku agar percaya bahwa dia diculik. Agar aku mau menyerahkan uang 500.000 itu. Perhatian macam ini, aku tidak menginginkannya. Wu Ji, kau bahkan menipu ayah demi uang. Xiao Ji, apa sebenarnya yang sedang terjadi di sini? Bukankah kamu bilang bahwa uang ini ditinggalkan untukmu sebagai uang mahar setelah ayahmu meninggal? Berhenti mengoceh omong kosong di sana. Uang ini memang ditinggalkan oleh ayahku sebelum beliau meninggal untuk biaya pernikahanku, keluarga kami. Meskipun tidak terlalu kaya, tidak perlu khawatir soal biaya hidup. Bagaimana mungkin aku hanya demi 500.000 pergi melakukan penculikan? Kamu pasti terlalu banyak menonton aku. Xiao Ji, saya percaya padamu. Kamu pasti tidak berbohong. Tapi untukmu wanita, kamu menerobos masuk ke pesta keluarga orang lain. Dan kamu membantu pengemis tua ini untuk membuat masalah tanpa alasan. Saya tahu sekarang, dia pasti simpanan pengemis bau ini. Gadis ini dan aku tidak ada hubungan. Berhenti bicara omong kosong. Sekarang mereka bahkan saling menghibur. Sepertinya, hubungan mereka sudah pasti. Kamu benar-benar berani memukulku. Jika kau terus mengoceh omong kosong, aku tidak keberatan memberimu beberapa tamparan lagi. Kamu celaka. Kamu benar-benar berani memukul putriku. Gila. Kamu benar-benar gila. Cepat seseorang, segera abisir kedua. Orang gila pembuat onar ini. Keluar. Mari kita lihat siapa yang berani.
Apakah kau tahu siapa aku? Hari ini adalah wilayah keluarga Su. Di sini, saya yang memegang kendali. Saya akan katakan yang sebenarnya. Grup Lo menghargai bakti Xiaoji dan telah mengirimkan kontrak senilai puluhan juta. Saya akan segera menyelesaikan kerjasama dengan Grup Lo. Setelah proyek berhasil diselesaikan, saya akan bisa naik status dengan cepat. Benar sekali. Bakti Xiaoji kami bahkan telah diverifikasi oleh CEO Grup Lo. Semuanya terverifikasi. Siapa yang asli dan siapa yang palsu terlihat jelas dalam sekejap. Maman, bakti Wuji ini bahkan telah sampai ke telinga Presiden Lu. Saya ragu ini bisa dipalsukan. Pengemis ini pasti karena Wuji tidak membantunya. Jadi dia menyimpan dendam. Lihat, dia membawa selingkuhannya untuk membuat masalah. Bagus, sungguh kenaikan status yang pesat yang luar biasa. Aku terpisah dari ayahku sejak kecil. Aku tak bisa penuhi baktiku padanya. Aku selalu menyalahkan diriku sendiri. Oleh karena itu, aku paling mengagumi orang yang memiliki bakti. Tapi aku tidak pernah menyangka, baktimu justru akan menjadi caramu menjilat orang kaya dan berkuasa. Kau pada dasarnya tidak pantas menerima hadiah ini. Kontrak senilai puluhan juta bukan? Kupikir sekarang tidak perlu lagi menandatanganinya. Kontrak. Kamu, apakah kamu gila? Ini adalah kontrak Grup Lo. Kamu benar-benar sedang menjemput ajal. Jadi kenapa kalau memang begitu? Bocah, Grup Lo adalah perusahaan Fortune 500. Kekuatannya menyebar ke seluruh Haichan. Adalah sesuatu yang kamu dan saya tidak bisa bayangkan untuk dikaitkan. Kamu terlalu berani. The film was Beraninya kamu merobek translated and narrated kontrak by Grup Lo. M-Media. Jika Grup Lu tahu, mereka pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Aktris wanita ini benar-benar berani berakting. Beraninya dia menyamar sebagai CEO Grup Lu. Dia The aman. film was translated and narrated by Xiaoxian. M-Media. Tutup pintunya dan pukul anjingnya. Saya ingin penipu wanita ini yang masuk merangkak keluar. Tunggu. Su Fushan. Halo, apakah ini Presiden Lu? Itu aku. Aku Lo Suang. Nah, apakah kamu CEO Grup Lo? Ya sudah kubilang. Jangan khawatir. Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Apa yang mustahil tentang itu? Nomor yang kau simpan. Bukankah itu nomor pribadi CEO Grup Lo? Nomor pribadi. Aku sudah menjawab panggilannya sekarang. Bagaimana itu tidak membuktikannya? Mungkinkah dia benar-benar Presiden Lu? CEO Grup Lo yang terhormat. Bagaimana mungkin dia terlibat dengan pria tua yang malang? Seperti dia, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Teknologi gelap apa yang kamu gunakan untuk menelepon ponsel ayahku? Kamu pasti bukan CEO Grup Lo. CEO Grup Lo sedang pergi keluar. Bagaimana mungkin dia sendirian? Ayah, cepat tangkap dia. Ya, Anda benar. Seorang CE Fortune 500 tidak diundang, tanpa pendamping. Muncul begitu saja. Bagaimana mungkin berani-beraninya di perjamuan saya datang ke sini untuk membuat keributan? Su Fushan. Nah. Lepaskan aku. Xiaoji, kamu boleh melakukan apa saja padaku. Tapi gadis ini, dia tidak bersalah. Dia membantumu membuat masalah, menyebabkan aku di perjamuan keluarga Su kehilangan muka sepenuhnya. Apa yang membuatnya tidak bersalah? Jika kamu tidak membuat masalah hari ini, mengambil uangnya dan pergi dengan patuh, semua masalah ini tidak akan terjadi. Ini semua salahmu. Semua ini salahmu. Jangan paksa aku. Kamu adalah orang yang tidak seharusnya memaksaku. Ayah mertua, aku serahkan dua orang ini kepada ayah. Bunuh atau siksa mereka terserah ayah. Bagus. Aku punya bukti yang bisa membuktikan bahwa aku adalah ayah kandung Wuji. Omong kosong apa yang kamu katakan?
Aku peringatkan kamu untuk tidak macam-macam. Wuji, bukankah kau bersumpah dengan sungguh-sungguh dan mengatakan, dia bukan ayahmu? Apa yang kau takutkan? Xiao Ji sama sekali tidak takut. Ini hanya caranya mengulur waktu. Sekadar pamer keberanian. Saya tidak percaya. Bukti apa yang bisa dia tunjukkan? Sama sekali tidak. Jika dia benar-benar menunjukkan bukti, bukankah aku akan tamat? Ayah mertua, hari ini adalah perjamuan ulang tahun ayah. Kita tidak perlu terlibat dengan dua orang gila, agar tidak merusak suasana hati semua orang. Kita sudah membuang begitu banyak waktu. Apakah kita masih takut dengan sedikit waktu ini? Wu Jie, apakah kau merasa bersalah? Jika kamu berani bicara omong kosong lagi, percaya atau tidak aku akan memukulmu sampai mati. Bahkan jika kamu memukulku sampai mati hari ini, aku harus meluruskan semuanya. Kamu, Wudi, kau hanyalah badut. Kenapa kita harus takut padanya? Biarkan dia bicara, ayah mertua. Aku punya di sini foto-foto Wuji dari masa kecil hingga dewasa, dan foto-foto kita bersama. Ibunya meninggal lebih awal, dan akulah yang dengan susah payah membesarkannya. Aku tidak pernah menyangka akan membesarkan seorang anak durhaka yang tidak punya hati. Ini, foto-foto ini adalah foto Dian dan Wuji. Lalu, Wuji, foto-foto ini, bagaimana kamu menjelaskannya? Mungkinkah pengemis bau ini benar-benar ayahmu? ibu mertua, beberapa foto. Masalah apa yang bisa dibuktikan oleh foto itu? Yanyan ayah mertua. Zaman apa ini? Bisa menukar wajah dan memanipulasi foto. Apa susahnya melakukan itu? Kali ini mereka benar-benar datang dengan persiapan. Beberapa foto bukanlah hal yang mengejutkan. Ayah, saya percaya apa yang dikatakan Xiao Ji. Paman Li, aku tidak menyangka bahwa demi mencemarkan namaku, kamu sampai melakukan sejauh ini. Aku, foto-fotoku asli. Xiao Ji, dia benar-benar anakku. Jika kamu berani bicara satu kata lagi, aku benar-benar tidak akan sopan. Kamu masih ingin menyakiti ayahmu sendiri. Xiao Ji, gunakan ini untuk memukulnya. Xiao Ji, ini adalah bukti, kesempatan untuk membuktikan dia bukan ayahmu. Saya akan membiarkanmu sekarang membuktikannya kepada kami. Baiklah, pukul aku. Kamu yang memaksaku melakukan. Kamu yang memaksaku melakukan ini. Berhenti. Nak, apakah kamu Film was baik-baik saja? translated and narrated by M Media. Nak, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu baik-baik saja? Wu Jie, apakah kau manusia? Dia adalah ayah kandungmu. Dia bukan ayah kandungku. Kamu ini apa? Hak apa yang kamu miliki untuk menceramahiku? Hanya karena dia. C.L. Groplow. Asisten show. Mengapa Anda datang? Presiden Lu, apakah Anda baik-baik saja? Bawahan Anda datang terlambat. Mohon maafkan saya. Asisten show. Kamu. Apakah Anda melakukan kesalahan? Wanita gila ini. Bagaimana mungkin dia adalah Presiden Lu? Tepat sekali. Wanita ini hanyalah seorang penipu. Bagaimana mungkin dia CEO Grup Lu? Lagi pula dia merobek kontrak Grup Lu senilai puluhan juta. Asisten Yao, segera usir dia. Beraninya kamu memfitnah Presiden Lu. CEO Lu. Dia benar-benar CEO Lu. Semuanya berakhir. Semuanya sudah berakhir. Skor hari ini. Kita perlu menyelesaikannya dengan benar. Kau demi kepentinganmu sendiri. Semua ini hari ini. Memasukkan latar belakang keluargamu. Identitas dan sejarah. Itu tidak masalah. Tapi kau justru membiarkan orang lain menghina dan menindas ayah kandungmu. Dan bahkan memukulnya sendiri. Kau benar-benar lebih buruk dari binatang. Apakah kau membawa barang-barangnya? Saya yang membawanya. Kau sendiri. Lihatlah baik-baik. Wu Dahai dan Wuji adalah ayah dan anak. Wuji ini benar-benar anak dari orang tua yang malang ini. Jadi orang tua ini tadi mengatakan yang sebenarnya. Ya Tuhan, orang ini demi masa depannya sendiri, tega-teganya mengaku ayahnya sendiri sudah meninggal. Ini benar-benar tercela.
Wuji, apa yang dikatakan Presiden Lu? Apakah itu benar? Aku. Jati kamu telah membohongiku selama ini. Latar belakang keluarga dan status sosial. Dan bahkan sebuah guci abu. Bahkan ayahmu sendiri. Kamu bisa membohongiku. Apa yang asli darimu? Tidak seperti itu, Yanyan. Sungguh tidak seperti itu. Aku mencintaimu. Aku sungguh mencintaimu. Aku tahu aku tidak cukup baik untukmu. Aku terpaksa. Itulah sebabnya aku berbohong, Yanyan. Lepaskan. Lepaskan aku. Mengapa kamu membohongiku? Mengapa? Terpaksa. Kamu terpaksa. Hanya berbohong tentang uang penyelamat nyawa ayah kandungmu sendiri. Kamu terpaksa memukul ayah kandungmu sendiri. Dikatakan bahwa seorang anak tidak membenci keluarga miskinnya. Wuji, kamu benar-benar sampah di antara sampah. The film was Kamu bahkan translated memukul ayahmu and sendiri. narrated Kamu by benar-benar Media. tidak punya hati. Bagaimana mungkin kamu tega melakukannya? Dia ayah kandungmu. Darah dagingmu sendiri. Dia yang membesarkanmu. Wuji, tanyakan pada dirimu sendiri. Bagaimana dia memperlakukanmu? Tapi bagaimana kamu memperlakukannya? Kamu mempermalukan ayahmu sendiri. Kamu lebih buruk dari binatang. Seorang anak yang menghina keluarga miskinnya. Benar-benar tidak bermoral. Nona Lu bahkan mengira kamu sangat penyayang dan berbakti. Menyiapkan kontrak bernilai jutaan untuk menyemangati dan menghargaimu. Tapi bagaimana dengan dirimu? Kebenarannya ternyata seperti ini. Dan kalian semua bersekongkol bersama, saling bekerja sama. Nona Lu, asisten show, kami benar-benar tidak tahu apa-apa. Semua ini ulahnya. Dia terus berbohong. Wuji, mulai sekarang, jangan pernah berpikir untuk menginjakan kaki di pintu keluarga Zu kami lagi. Nona Lu, tolong lepaskan kami. Ya, pertunangan hari ini dibatalkan. Keluarga Chu kami tidak akan pernah mengizinkan sampah untuk masuk. Diam. Kalian semua diam. Aku bajingan. Mengapa aku menjadi seperti ini? Ini semua salahmu. Jika kamu tidak memaksaku, jika kamu tidak memandang rendah diriku, dan membuatku harus memberikan uang panai 500.000, apakah aku akan berakhir dalam situasi seperti hari ini? Wuji, apakah itu yang kamu pikirkan? Kamu juga diam. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku memang berbohong padamu. Tapi aku juga berusaha memuaskan kesombonganmu. Sekarang setelah semuanya terbongkar, kamu tidak sabar untuk memutuskan hubungan denganku. Kamu. Semuanya orang jahat. Xiaoji. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Baiklah. Aku akan katakan sekarang. Itu karena kamu adalah anaknya. Kamu miskin. Aku sedang dipandang rendah oleh rekan-rekanku. Aku sedang dijek. Berapa banyak penderitaan yang telah kualami. Dan perundungan. Apakah kamu tahu? Kamu benar-benar selalu berpikiran seperti ini. Ya, tepat sekali itulah yang kupikirkan. Kalian semua yang berdiri di atas moralitas menyalahkanku. Pernahkah kalian berpikir bahwa jika kalian mengalami semua yang kulalui, kalian mungkin tidak akan lebih baik dariku? Apa yang salah denganku? Aku tidak salah. Mengatakan semua ini sekarang tidak ada gunanya. Semuanya sudah hancur. Semuanya sudah hilang. Ini semua salahmu. Aku sudah bekerja keras selama bertahun-tahun. Aku telah bersusah payah membangun begitu banyak. Dan kau menghancurkan semuanya. Kau orang yang akan mati. Masih harus mempersulitku. Kenapa kau tidak membiarkanku terus memperbaikinya? Kenapa kau tidak membiarkanku terus memperbaikinya dengan keadaanmu yang seperti itu? Apa kau sedang membicarakan ibuku? Kemari. Apa yang kamu inginkan? Lepaskan dia. Jangan mendekat. Jika kau mendekat, aku akan membunuhnya. Wuji, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Bagaimana denganku? Aku ingin bertanya apa maumu. Aku sudah menjadi seperti ini. Apakah kau puas sekarang? Ini ayahku. Ini urusan keluargaku. Apa hakmu untuk ikut campur urusanku? Lancang. Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu kepada presiden Lu? Memangnya kenapa kalau dia presiden Lu? Apa haknya untuk mengendalikan saya? Apa kualifikasinya untuk mengatur saya? Ya, Lu Suan tidak punya hak. Lalu, apakah Wu Suan punya hak? Apa katamu? Apa?
Suan-suan. Ya, aku adalah Wu Xuan. Kamu adalah suan-suanku. Ayah, ini aku. Lihat, Ini benar-benar suan-suanku. ayah, putrimu ini tidak berbakti. Baru bisa menemukanmu sekarang. Ayah yang gagal menjagamu. Putriku. Aku pikir seumur hidup ini, aku tidak akan bisa melihatmu lagi. Ayah, ayah jangan khawatir. Aku pasti akan mencari cara untuk menyembuhkanmu. Ayah pasti akan baik-baik saja. Mustahil. Bagaimana ini mungkin? Dulu aku jelas-jelas. Jelas kamu sudah sengaja membuangku di tepi sungai. Mengapa aku masih bisa hidup, bukan? Apa? Sengaja. Xiaoji, bukankah kamu bilang padaku bahwa saat kamu sedang bermain petak umpet, suan-suan hilang? Ya. Kami memang sedang bermain petak umpet. Tapi saat aku membuka mata, aku tidak bisa lagi menemukan jejaknya, dan aku juga tidak bisa menemukan jalan pulang. Jika saja orang baik tidak mengadopsiku, aku mungkin sudah mati di sungai itu sejak lama. Xiaoji, apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Ya. Aku melakukannya dengan sengaja. Dulu keluarga kita sudah sangat miskin. Aku bahkan tidak bisa makan kenyang. Tapi kau malah memungut seorang gadis untuk dibesarkan. Kau mencari masalah sendiri. Aku membantumu. Aku selalu berpikir, kamu menjadi seperti ini. Jadi, kamu memang sudah seperti ini sejak dulu. Ya Tuhan, 20 tahun yang lalu, seorang anak yang begitu muda sudah memiliki niat jahat seperti itu. Sepertinya Wuji ini sudah jahat sejak kecil. Jika saya punya anak seperti itu, saya pasti akan memukulinya sampai mati. Hari ini aku harus mendidiknya dengan benar. Kamu anak durhaka. Ayah. Ayah benar-benar memukulku. Aku ini anakmu. Dia dan kau tidak punya hubungan darat. Tapi kau membantu orang luar ini untuk menindasku. Orang luar. Orang luar tidak akan menghinaku karena aku miskin. Orang luar juga tidak akan menipuku. Dan orang luar tentu tidak akan berharap aku cepat mati. Lagi pula, aku membawanya pulang. Dia adalah putri kandungku. Dia sama sekali bukan orang luar. Hari ini, aku Wudahai, mewakili leluhur keluarga Wu, akan mendisiplinkanmu anak durhaka. Pukulan pertama adalah untukmu, yang tidak mau bertobat, dan penuh kebohongan. Pukulan kedua adalah untukmu, yang berniat buruk, dan menelantarkan adikmu sendiri. Pukulan ketiga adalah untukmu, yang membalas kebaikan dengan kejahatan, tidak mau bertobat. Ayah berhenti memukulku. Jika ayah memukulku lagi, aku akan mati, ayah. Ayah, ayah bagaimana keadaanmu? Apa yang sedang kamu lakukan? Ini semua salahku. Karena membiarkan Xiaoji menjadi seperti dirinya yang sekarang. Aku telah mengecewakan leluhur keluarga Wu. Aku minta maaf kepada arwah Li Juan di surga. Ayah, bagaimana ini bisa menjadi kesalahan Emu? Ini bukan salahmu. Aku sudah lama tahu bahwa Xiaoji itu sombong dan gila hormat. Tapi aku buta karena memanjakannya. Jika anak tidak dididik ayah yang patut disalahkan, ini semua karena kesalahanku. Ayah, ayah, ayah. Ayah, bangunlah. Cepat. Bawa dia ke rumah sakit. Cepat. Presiden Lu. Bagaimana orang-orang ini harus ditangani? Kakak. Aku salah.
Kamu tidak sadar bahwa kamu salah. Kamu sadar bahwa bencana akan segera menimpamu. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku seharusnya tidak menelantarkan ayah. Aku seharusnya tidak mengatakan ayah sudah meninggal. Aku minta maaf. Dan untuk semua yang terjadi di masa lalu, aku benar-benar tahu aku salah. Aku minta maaf, kakak. Kamu adalah seseorang yang pernah kuliah. Kamu seharusnya tahu prinsip bahwa bakti adalah kebajikan yang utama. Kamu The film seharusnya was tidak pernah translated and menipu ayah demi narrated uang by penyelamat M. nyawanya. Media. Aku salah. Aku seharusnya tidak begitu sombong dan gila kehormatan. Aku seharusnya tidak mengabaikan hidup ayah hanya demi masa depanku sendiri. Tapi kakak, aku juga punya kesulitan sendiri. Bagi orang sepertiku yang tidak punya uang dan latar belakang, ingin membangun diri di kota ini lebih sulit daripada naik ke surga. Aku sudah miskin seumur hidupku. Aku tidak ingin menghabiskan seluruh hidupku tanpa bisa menegakkan kepala. Kakak, Meski begitu kamu tidak boleh menggunakan cara-cara curang dan mengabaikan nyawa ayahmu sendiri. Jika kamu bertindak seperti ini, apa bedanya kamu dengan binatang? kakak, aku benar-benar tahu aku salah. Jangan panggil aku kakak. Kamu tidak layak. Berikan perintah. Mulai hari ini, Grup Lo dan semua perusahaan di bawah Grup Lo, semua perusahaan akan memutuskan semua kerjasama dengan Grup Zoo. Grup Zoo, setelah lama bergantung pada grup Low, bisnis, saham, dan kontrak bernilai puluhan juta. Semuanya lenyap. Keluarga Zoo Anda sudah tamat. Presiden Lu, kami tahu kami salah. Kami tahu. Kami seharusnya tidak menghina ayah Anda. Tolong kami mohon ampuni kami. CEO Lu, kami sombong dan memandang rendah orang lain. Kami gagal mengenali kepentingan Anda. Ya, Mohon tunjukkan belas kasihan. Ampuni kami. tolong ampuni kami. CEO Lu, mohon maafkan kami. Aku baru saja bilang, utang hari ini harus diselesaikan dengan benar. Baru saja. Bagaimana mereka mempermalukan ayahku. Sekarang, aku akan membalasnya 1000 kali lipat. 10.000 kali lipat. Ya, Dokter, ayah saya, bagaimana kondisinya? ayah Anda, fisiknya lemah. Ditambah lagi, dengan tekanan yang luar biasa. Oleh karena itu, dia pingsan. Tapi tenang saja, tidak ada bahaya langsung bagi nyawanya. Itu bagus. Presiden Lu, kabar baik. Saya telah menemukan donor ginjal yang cocok untuk ayah Anda. Ayah selamat. Dokter, saya ingin mengatur operasi transplantasi ginjal untuk ayah saya sesegera mungkin. Beliau saat ini menderita gagal ginjal kronis stadium akhir. Saya takut akan ada komplikasi lebih lanjut nantinya. Dia baru saja mengalami shock. Tubuhnya sangat lemah. Risiko operasinya sangat tinggi. Saya sarankan agar dia beristirahat dan memulihkan diri untuk sementara waktu sebelum menjalani operasi. Presiden Lu, semua operasi memiliki risiko. Bagaimana kalau kita dengarkan dokter saja? Baiklah. Terima kasih dokter. Ayah sudah sadar. Bagaimana perasaan ayah? Apakah ada yang terasa tidak nyaman? Aku baik-baik saja. Ayah, selama bertahun-tahun ini, ayah telah menderita. Suan. Ini salah ayah. Ayah tidak tahu bahwa Xiaoji memperlakukanmu seperti itu. Ayah, dulu, jika ayah tidak mengadopsiku, aku mungkin sudah lama meninggal. Selama bertahun-tahun ini, aku terus mencarimu. Sekarang semuanya sudah baik-baik saja. Kita akhirnya bersatu kembali. Ayah, tolong percayalah The padaku. film was Selama aku di sini, translated and narrated Aku by tidak M. akan Media. membiarkan siapapun menindas ayah. Halo, ini resume saya. Resume Anda sangat sesuai dengan standar perusahaan kami. Jika memungkinkan, kami berharap Anda bisa mulai sesegera mungkin. Saya bisa mulai besok. Lamaran pekerjaan. Anda pasti uji. Ya, Saya minta maaf. Saya tiba-tiba teringat bahwa posisi kita ini sudah terisi. posisi lain juga bisa. Tolong lihat lagi. Saya bisa mulai dari bawah. Berikutnya, Saya minta maaf. Kami tidak bisa mempekerjakan Anda. Pergilah cari perusahaan lain. ayah. Ayah, aku membuatkan iga babi hari ini dan ikan.
Ayah, harus makan lebih banyak supaya ayah bisa cepat pulih. Kamu datang ke sini setiap hari. Apakah perusahaan baik-baik saja? Ayah tidak perlu khawatir soal itu. Perusahaan sudah ada Xiaoshu. Ayah tidak perlu memikirkan hal-hal itu. Ayah hanya perlu menjaga kesehatan. Kan ayah? Dokter bilang bahwa kondisi ayah saat ini tidak cocok untuk olahraga berat. Tapi, kalau jalan santai masih boleh, setelah ayah selesai makan. Aku akan menemani ayah ke bawah untuk jalan-jalan. Suan, terima kasih. Ayah, kita ini keluarga. Tidak perlu berterima kasih. Ayah. Ayah. Aku membelikan ayah buah. Ayah. Sudah semakin tua. Ayah perlu menambah vitamin C. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Bawa pergi. Aku tidak membutuhkannya. Ayah. Aku salah sebelumnya. Seharusnya aku tidak memukul atau memarahimu. Atau membiarkan orang lain menindasmu. Aku benar-benar tahu aku salah. Kau sudah memukulku. Kau sudah memarahiku. Tolong maafkan aku kali ini. Biarkan aku berada di sisimu di masa depan. Dan merawatmu dengan baik ya. Tidakkah kamu lihat aku mempermalukanmu? Bukankah kamu bilang ayahmu sudah meninggal? The Kamu film tidak was punya ayah seperti translated aku. and Anggap saja narrated aku by sudah Ed mati. Media. Ayah. Keluar. Keluar dari sini. Aku tidak ingin melihatmu. Bajingan ini. Lanjutkan. Cepatlah pergi. Jika ayah tidak memaafkanku, aku tidak akan bangun. Keluar. Kamu keluar dari sini. Suasana hati ayah sedang tidak baik saat ini. Kesehatannya sedang buruk. Emosinya tidak boleh terlalu terguncang. Jika kamu benar-benar peduli pada kesehatannya, maka cepatlah pergi. Baiklah. Kalau begitu aku pergi dulu. Ayah. Aku tidak akan menyerah. Kau harus beristirahat dengan baik dulu. Ayah harus menjaga kesehatan sekarang. Marah padanya hanya akan menyakiti diri sendiri. Itu tidak sepadan. Presiden Lu. Pertemuan sore hari. Sudah diatur. Ada juga dokumen di sini. Yang memerlukan tanda tangan Anda. Xuan, kau akhirnya datang. Aku memeriksa resep secara daring. Jadi aku membuatkan ayah beberapa hidangan ringan. Ya, bagaimana keadaan ayah hari ini? Dokter bilang kondisinya sudah stabil. Syukurlah kalau begitu. Kamu, bukankah kalian masuk bersama? Aku tidak akan masuk. Bukankah kau bilang ayah? Tidak boleh terlalu gelisah. Aku takut jika dia melihatku. Dia akan marah lagi. Terima kasih atas kerja kerasmu. Xuan, selama waktu ini, aku sudah banyak berpikir. Semua yang terjadi sebelumnya adalah kesalahanku. Hal-hal yang kulakukan melukai hati ayah. Aku tahu. Selalu berharap aku akan menjadi seseorang yang berguna bagi masyarakat. Berharap aku akan mencapai kesuksesan. Tapi aku gagal memenuhi harapannya. Jadi dia tidak ingin melihatku sekarang. Juga bisa dimengerti. Menyadari kesalahan dan mampu memperbaikinya adalah hal yang baik. Aku juga berhutang permintaan maaf padamu. Jika bukan karena aku, kau tidak akan terpisah dari ayah selama 20 tahun. Cukup, hal-hal di masa lalu. Jangan kita bahas lagi. Selama kau tidak menyalahkanku itu sudah cukup. Aku akan pergi mengambil air untuk ayah. Beberapa hari terakhir ini, dia datang setiap hari. Dan selalu bergegas mengerjakan tugasnya. Saya pikir, dia pasti menyadari kesalahannya. Aku harap begitu. Presiden Lu, tidak peduli apapun, dia tetap kakak kandung Anda. Saya pikir Anda dan Paman Wu bisa memberinya kesempatan. Ya, meskipun ayah tidak mengatakannya secara langsung, tapi aku tahu. Jauh di lubuk hatinya, dia selalu mengkhawatirkan Wuji. Kamu sebaiknya kembali dulu. Ayah, Xuan ada di sini. Lihat apa yang ayah buat untukmu. ayah. Aku masih The ingat, film was saat keluarga kita translated miskin, and ketika aku narrated kecil, by M. kita Media. tidak mampu membeli mainan. Jadi ayah menggunakan kayu, dan membuatkanku banyak hewan kecil. Favoritku adalah burung kayu kecil ini. Karena ini, aku bahkan sempat berdebat dengan kakak. Dan berselisih. Sebenarnya aku pikir, sifat kakak tidaklah buruk. Bagaimana kalau ayah memaafkannya? Hal-hal yang dia lakukan sama sekali tidak pantas mendapatkan pengampunanku. Tidakkah kamu dengar apa yang dia katakan tadi? Dia bahkan tidak tahu di mana letak kesalahannya. Ini semua salahku.
Aku gagal mendidik Xiaoji dengan benar. Ayah, ayah tahu bahwa kakak adalah orang yang sangat menjaga harga dirinya. Hari itu ada begitu banyak orang di sana. Mungkin dia hanya dikuasai amarah dan berbicara sembarangan. Beberapa hari terakhir ini, aku juga banyak berpikir, tidak ada orang yang suci. Siapa yang bisa luput dari kesalahan? Selama kakak mengakui kesalahannya dan memperbaikinya, maka menurutku, kita masih bisa memberinya kesempatan untuk menebus kesalahannya. Ayah, sebenarnya, selama hari-hari, ayah dirawat di rumah sakit. Kakak selalu membantu setiap hari. Dia hanya takut ayah akan marah. Jadi dia tidak pernah berani menampakkan diri. Makanan beberapa hari terakhir ini, semuanya dibuat olehnya untuk ayah. Hidangan ini dibuat oleh Xiaoji. Ayah, tidaklah mudah bagi kita untuk bersatu kembali sebagai keluarga. Tolong pertimbangkan untuk memaafkannya. Xuan, apakah kamu benar-benar tidak terganggu oleh apa yang Xiaoji lakukan padamu? Semuanya sudah berlalu. Sekarang, aku hanya berharap keluarga kita bisa utuh kembali dan bahagia. Baiklah. Namun, aku ingin kembali ke kampung halaman kita. Suruh Xiaoji untuk kembali juga. Baiklah. Tempat ini tidak berubah sama sekali. Ayah, rumah The tua itu. film was translated Aku tidak and berencana narrated merobohkannya. by M. Mempertahankannya itu bagus. Itu menjadi pengingat. Jika ayah ingin kembali dan tinggal di sini nanti, aku akan kembali bersama ayah. Baiklah. Ayah, aku mendengar dari kakak bahwa ayah bersedia memaafkanku. Semua yang terjadi sebelumnya adalah kesalahanku. Mulai sekarang, aku pasti akan berubah dan menjadi orang baru. Aku pasti tidak akan mengecewakan ayah. Paman Wan, Bibili, mengapa kalian ada di sini? Aku meminta mereka untuk datang. Dahai, semua penduduk desa ada di sini. Apa sebenarnya yang terjadi? Xiaoji, berlututlah. Ayah, Berlutut. Ini? Apa yang sebenarnya kau lakukan? Tahun-tahun 2000. 20 Agustus. Tim 1 Desa Kingshan. Wang Peng. Menyumbang 200. Desa Kingshan. Tim 2. Zhao Zicheng. Menyumbang 150 yuan. Li Xiulian. 58,6 yuan. Ditambah 1 keranjang telur. Desa Kingshan. Wang Limei. 1 set tempat tidur. 1 pasang sepatu. Desa Kingshan. Tu Lanfen. 20,5 yuan. Semua ini. Apakah semua ini benar? Dahai, sudah berapa lama hal ini terjadi? Bagaimana Anda masih mengingatnya? Tidak peduli sudah berapa lama berlalu. Aku tidak akan pernah bisa melupakan kebaikan para penduduk desa. Dulu Xiaoji bisa meninggalkan pegunungan dan dengan lancar kuliah. Itu adalah para penduduk desa yang melepasnya dengan susah payah. Xiaoji, apakah kamu masih ingat sumpah yang kamu ucapkan saat itu? Dan kata-kata yang kamu katakan. Aku ingat. Kamu bilang bahwa ketika kamu sudah sukses nanti, kamu pasti akan membalas kebaikan penduduk desa. Dan kamu tidak akan pernah mengecewakan kebaikan para penduduk desa. Tapi, kamu mengingkari janjimu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu ingin menonjol. Kamu ingin membawa kejayaan bagi leluhurmu. Aku mengerti semua itu. Kamu mengecewakanku. Kamu menyalahkan ayah. Itu tidak masalah. Tapi, The kamu film was tidak boleh translated mengecewakan and narrated para by tetangga M. yang membantumu. Mengecewakan Pamel dan Bibi ini. Xiaoji, bagaimana bisa kau tidak mengakui ayahmu sendiri? Bagaimana ayahmu memperlakukanmu? Kami semua melihatnya dengan jelas. Saat kau ingin makan ikan, ayahmu menyemir sepatu. Menyemir sampai kedua tangannya. Kapalan tebal. Saat kau sedang belajar dan perlu membeli buku, ayahmu mengambil pekerjaan kotor dan melelahkan yang orang lain tidak mau lakukan, mengangkut pasir dan berjalan 10 kilometer. Kakinya sampai lecet parah.
Benar sekali. Kesehatannya memang sudah buruk. Dia hanya mampu membeli yang paling murah, obat pereda nyeri, dan obat anti-inflamasi. Dan dia melarang kami memberitahumu. Meskipun kondisi kami tidak bisa dibandingkan dengan kota, ayahmu sering berkata kepada kami, jika ada yang harus menderita, jangan sampai itu anak sendiri. Apa yang kamu makan dan pakai, meskipun bukan yang terbaik, tapi semua ini diperoleh dari kerja keras ayahmu. Sepasang demi sepasang sepatu yang disemin. Ya benar sekali. Benar. Ya, Shoji, dalam menjalani hidup, kita harus tahu cara bersyukur. Seperti kata pepatah, setetes kebaikan harus dibalas dengan mata air yang meluap. Kamu harus secara khusus membalas budi ayahmu dengan baik. Atas kasih sayangnya membesarkanmu, ini semua salahku. Seharusnya aku tidak memperlakukan ayahku seperti ini. Ayah, aku minta maaf atas apa yang kulakukan pada ayah. Orang yang kamu sakiti, bukanlah aku, melainkan para penduduk desa ini, yang mendukung pendidikanmu. Kamu berhutang permintaan maaf kepada mereka. Paman dan bibi, itu salahku. Aku mengkhianati kepercayaan semua orang. Aku minta maaf. Anak yang baik adalah yang tahu kesalahannya dan memperbaikinya. Xiaoji, selama kau mulai sekarang bisa memperlakukan ayahmu dengan baik dan tidak melupakan kami, maka dukungan kami tidak akan sia-sia. Dahai, Shoji tahu dia salah. Mulai sekarang, kalian berdua harus menjalani hidup dengan baik. Ayah, Ayah, apa yang sedang kau lakukan? Cepat bangun ayah. Sejak zaman dahulu, membesarkan anak adalah untuk persiapan masa tua dan membawa kejayaan bagi nama keluarga. Ketika Xiaoji masuk universitas dulu, semua penduduk desa Kingshan bangga padanya. Tapi dia melakukan hal seperti ini. Pada akhirnya, akulah ayahnya yang gagal mendidiknya dengan benar. Jika anak tidak diajar, maka ayah yang patut disalahkan. Aku Dahai. Maafkan aku semua orang di desa. Dahai, bagaimana ini bisa menjadi kesalahanmu? Benar sekali ayah, ayah sudah melakukan cukup banyak. Ini yang pantas aku dapatkan. Ayah, apa yang sedang ayah katakan? Benar sekali Dahai, tidak ada dari kami yang menyalahkanmu. Beberapa tahun terakhir ini, kau juga menjalani hidup yang sulit. Kita semua sesama penduduk desa. Kita membantu sebisa kita. Dahai, tolong bangunlah. Melihatmu seperti ini membuatku merasa sedih juga. Kebaikan para penduduk desa. Aku Dahai. Tidak akan pernah melupakannya seumur hidupku. The film was translated and narrated by Xiaoji. Media. Di depan para penduduk desa, bersumpahlah bahwa mulai sekarang, kamu tidak akan pernah mengecewakan para paman dan bibi ini. Paman dan bibi, aku Uji bersumpah bahwa mulai hari ini, aku pasti akan bertobat dan berubah dan menjadi orang baik. Shoji, sekarang setelah kamu bersumpah, kamu harus menepatinya. Kami semua akan mengingatnya. Ayah, aku percaya kakak mulai sekarang tidak akan membuat kesalahan lagi. Kau memanggilnya ayah. Siapa gadis ini? Biar aku sampaikan kabar baik kepada semua orang. Dia adalah Wu Xuan. Wu Xuan, Sangat indah. bukankah ini gadis kecil yang kau pungut 24 tahun lalu? Ya Tuhan, dia sudah tumbuh begitu besar. Jika kau tidak mengatakannya, aku benar-benar tidak akan mengenalinya. Bukankah dia jatuh ke sungai dan tenggelam? Surga mengasihaniku dan mengizinkanku selamat dari bencana. Masalah ini adalah cerita yang panjang. Saat kita punya lebih banyak waktu nanti, aku akan menceritakan detailnya. Senang kau sudah kembali. Senang kau sudah kembali. Kau masih sangat kecil saat itu. Kami semua mengira kau sudah meninggal. Hanya ayahmu yang yakin bahwa kau masih hidup. Dia menantikan kepulanganmu setiap hari. Ya ayahmu. Dia hanya takut saat kamu kembali. Kamu tidak akan bisa menemukan rumahmu. Itulah sebabnya dia selalu menolak untuk menandatangani perjanjian pembongkaran. Jika bukan karena keluarga ini terlalu miskin dan Xiaoji akan menikah, dia tidak akan setuju. Sudah lama sekali. Kenapa kita masih membicarakan ini? Benar-benar benar. Syukurlah kamu sudah kembali. Syukurlah kamu sudah kembali. Paman dan bibi sekalian. Selama bertahun-tahun ini, terima kasih telah menjaga ayahku. Setiap sen yang kalian sumbangkan
Akan kubalas 100 kali lipat, 1000 kali lipat. The film was 10.000 translated kali lipat. and narrated Sebutkan by saja. M Media. Wang Peng dari tim 1 Desa King San menyumbang 200. Sekarang dibalas dengan 1 juta tunai. Zuan Xuan, kami semua membantu secara sukarela saat itu. Kami tidak butuh kamu membalas kami. Meskipun itu sukarela, aku tahu bahwa paman dan bibi sekalian juga tidak hidup dengan mudah. Uang siapa yang datang begitu saja? Uang ini adalah hasil tabungan kalian. Sedikit demi sedikit, ada pepatah, memberi buah persik sebagai balasan buah prem. Aku hanya ingin kebaikan kalian terbalaskan. Li Xiulian dari Desa Kingshan menyumbang 58 yuan 6 jiao, ditambah 1 keranjang telur. Sekarang dibalas dengan 1 juta tunai, ditambah 100 hektar tanah subur. Zhao Shichen dari tim 2 Kingshan menyumbang 150 yuan. Sekarang dibalas dengan 1 juta tunai. Banyak sekali uangnya. Wang Limei dari Desa Kingshan menyumbang selimut dan sepasang sepatu. Sekarang dibalas dengan 1 juta tunai, ditambah sebuah pabrik pakaian. Dahai, kau akhirnya berhasil melaluinya. Benar sekali. Memiliki anak perempuan yang begitu baik, Zuan Xuan sangat berbakti. Kamu akan menikmati hidupmu mulai sekarang, Direktur Lo. Orang-orang yang membantu keluarga Wu saat itu. Kini, semuanya telah dibalas. Kalau begitu paman dan bibi sekalian, silakan kembali dan beristirahat dulu. Terima kasih. Terima kasih. Xiaoji, Ayah, mulai besok, ambil peralatanmu. Dan pergilah ke kota untuk menyemir sepatu orang. menyemir sepatu. Ayah aku ini lulusan perguruan tinggi. Jika aku terlihat oleh mantan rekan kerjaku, mereka akan memandang rendah diriku. Jika kamu tidak pergi, maka jangan akui aku sebagai ayahmu lagi. Ayah, Aku bisa menyemir sepatu untuk orang lain. The film Kenapa was kamu tidak bisa pergi? translated and Xiaoji, narrated by M Aku Media. menyuruhmu menyemir sepatu. Karena aku ingin kamu tahu. Setiap sen yang kamu habiskan sebelumnya. Bagaimana itu diperoleh? Hanya dengan mengetahui pahit getir kehidupan. Kamu bisa mengerti betapa beruntungnya hidup yang kau miliki saat ini. Sungguh. tapi ayah selalu memberitahuku sebelumnya untuk belajar dengan giat. Aku belum pernah melakukan pekerjaan seperti ini. Aku tidak tahu caranya. Kalau kau tidak tahu kau bisa belajar. Aku tidak terlahir dengan tahu cara menyemir sepatu atau melakukan pekerjaan kasar. Kakak, semua yang dikatakan ayah adalah demi kebaikanmu sendiri. Dengarkan saja ayah. Baiklah, aku akan pergi. Kakak hanya terlalu gelisah. Dia dibutakan oleh dunia yang gemerlap. Ini juga bagus. Ini bisa menempa karakternya. Ayah tolong jangan khawatir. Aku percaya. Kakak pasti akan mengerti. Jerih payah ayah. Kuharap begitu. Ayah, aku masih ada urusan. Kalian berdua masuklah duluan. Xiaoji, tolong bantu saya. Bantu keluarga Chu. Keluarga Chu kami sekarang telah kehilangan segalanya. Satu-satunya yang bisa membantu kami sekarang adalah kamu. Saya tahu bahwa selama kamu mengucapkan satu kata, grup Lu akan melepaskan kami. Saya mohon padamu. Membantumu. Zuyanya. Jangan kau lupa. Bagaimana caramu memperlakukanku dulu? Jika kau tidak memaksaku mengambil uang mahar 500.000 The itu, film was apakah aku akan translated berakhir and seperti ini? narrated by M Memperlakukan Media. ayahku sendiri seperti ini. Apakah aku akan jatuh dan keadaan seperti hari ini? Untungnya aku cukup cerdik. Jika aku tidak memohon agar mereka memaafkanku. Kalau tidak, aku sudah lama hidup menggelandang. Xiaoji, saya tahu bahwa keluarga saya dulu salah. Mengingat fakta bahwa kita memiliki sejarah bertahun-tahun, tolong bantu saya sekali lagi. Xiaoji, Dulu saat aku bicara soal perasaan padamu, kau bicara soal uang padaku. Sekarang kau ingin bicara soal perasaan padaku. Bermimpilah. Xiaoji, Cukup berhenti bicara omong kosong. Aku masih harus merawat ayahku. Xiaoji, kamu tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Mengapa kamu harus? Seluruh keluarga bahagia dan harmonis. Tapi kami tidak punya apa-apa. Karena itu masalahnya. Jangan salahkan saya. CEO, ini berita buruk. Grup lo kita, pabrik farmasi di bawah naungannya, dicurigai memproduksi zat terlarang.
Polisi melakukan pemeriksaan mendadak. Dan benar saja mereka menemukan bahan yang seharusnya tidak ditambahkan, serta zat terlarang dalam obat tersebut. Groplo dan semua pabrik atas namamu, beserta aset-asetnya, semuanya telah disegel. Pengendalian kualitas farmasi Groplo adalah yang terbaik di negara ini. Bagaimana mungkin ada zat terlarang? Apakah kamera pengawas sudah diperiksa? Ya, kami sudah memeriksa. Belum ada hasil. CEO, pasti ada seseorang yang sengaja menjebak Groplo. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bekerja samalah secara aktif dengan penyelidikan polisi. Saya yakin kebenaran akan segera terungkap. Ya, kesehatanmu Dahai sudah hampir pulih. Kami menyarankan operasi sesegera mungkin. Benarkah? Prosedur pencocokan sumber ginjal untuk ayahmu telah selesai. Setelah pembayaran dilakukan, operasi bisa dilanjutkan. Baiklah. Terima kasih dokter. Baiklah. Terima kasih. Ini. Nona Lu, kartu Anda telah dibekukan. Dia adalah CEO Groplo. Bagaimana mungkin kartunya dibekukan? Perusahaan saya sedang mengalami masalah akhir-akhir ini. Bisakah kakak membantu saya melakukan operasi ayah saya terlebih dahulu? Saya pasti akan melunasi jumlah ini. Tepat sekali. Saya minta maaf, tapi rumah sakit kami tidak memiliki presiden seperti ini. Ini benar-benar merepotkan. Meskipun kesehatan ayahmu sudah cukup pulih, transplantasi ginjal sudah mendesak. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Jika terus begini, saya khawatir tidak akan lama lagi. Sebelum kondisinya memburuk, kamu harus segera mencari solusi. Saya mengerti. Kal, apa yang terjadi dengan perusahaan? Perusahaan saya saat ini sedang dalam penyelidikan polisi. Saya harap kita bisa segera mendapatkan hasilnya. Kakak, mengenai masalah ini, tolong jangan beritahu ayah dulu. Saya tidak ingin ayah khawatir. Benarkan kakak? Semua aset atas nama saya telah dibekukan. Bisakah kakak ambil 500.000 dari pembongkaran itu dan menggunakannya untuk operasi ayah terlebih dahulu? Kal, sejujurnya, uang itu sudah habis. Dulu demi mengejarnya, aku membelikannya pakaian desainer dan tas desainer. Aku menggunakan kartu kredit untuk semuanya. Aku menggunakan uang itu untuk melunasi utang. Juga karena ayah jatuh sakit, aku juga kehilangan pekerjaanku. Saat ini aku benar-benar tidak punya sepeser pun. Tidak usah, saya akan mengurus uangnya. Kakak, jaga ayah saja. Baiklah. Kamu pasti Wozuan. Ya saya. Ikutlah dengan kami. Baiklah. Kal. Xiaoji, kau pikir kau mau kemana? Aku akan kembali. Mau pulang? Kau pikir kau mau pulang kemana? Bukankah kita sudah sepakat bahwa setelah operasi dan aku keluar dari rumah sakit, kita akan pulang ke kampung halaman bersama-sama? Kau tidak punya uang untuk operasi. Bagaimana kau bisa keluar dari rumah sakit? Apa maksudmu dengan itu? Kau belum tahu. Perusahaan Wuzuan bangkrut. The film was Asetnya telah translated dibekukan. and narrated by Dia M tidak punya Media. uang sekarang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana aku bisa tahu? Tadinya aku berpikir bahwa aku bisa mengandalkan perusahaan Wuzuan untuk naik ke puncak. Aku tidak menyangka hal ini. Xiaoji, apa maksudmu dengan itu? Apa kau bilang selama hari-hari ini, kau telah membohongiku? Pengaruh Groplo tersebar di seluruh Haicheng. Wuzuan demi dirimu memerintahkan semua perusahaan untuk tidak mempekerjakanku. Apa yang bisa kulakukan? Aku hanya bisa menundukkan kepala padamu. Apalagi yang bisa kulakukan? Kalau tidak, aku akan telantar dan tidak punya apa-apa untuk dimakan. Sekarang semuanya sudah hilang. Semuanya sudah hilang. Aku sudah merawatmu begitu lama. Dan itu sudah lebih dari cukup. Kau anak durhaka. Kau boleh memukulku. Kau boleh memarahiku sepuasmu. Tapi setiap orang harus memikirkan dirinya sendiri. Itulah yang diajarkan masyarakat ini padaku. Aku hanya tidak mengerti. Orang lain bisa lebih memikirkan anak-anak mereka. Kenapa kau tidak bisa lebih memikirkan diriku? Jika kau terus sakit seperti ini, aku harus merawatmu seumur hidupku. Bagaimana dengan pekerjaanku? Bagaimana dengan hidupku?
Sekarang semuanya sudah hilang. Semuanya sudah hilang. Itu sifat manusia. Tak ada anak berbakti tahan lama di sisi orang sakit. Kau tidak bisa menyalahkanku. Mungkinkah? Saat orang sudah tua dan tidak punya nilai lagi, mereka seharusnya mati saja. Benar sekali. Jika aku jadi kau, daripada hidup dalam penderitaan, aku akan mengakhiri hidupku dengan cepat. Itu juga akan mengumpulkan berkah bagi anak-anakmu. Bagaimana bisa aku melahirkan anak durhaka sepertimu? Aku memang tidak berbakti. Tapi seberapa jauh lebih baik putri kesayanganmu itu? Benar, dia berbakti, karena dia punya kemampuan dan uang. Sekarang semuanya sudah hilang, perusahaannya bangkrut. Dia tidak punya uang. Lihat, apa kau pikir dia masih akan menanggung bebanmu ini? Mari kita tunggu dan lihat. Dia pasti tidak akan datang lagi. Dia pasti tidak akan peduli lagi padamu. Ya Tuhan. Hanya karena seseorang sudah tua dan sakit. Apakah itu berarti mereka tidak pantas hidup di dunia ini? The film was Mari kita translated tunggu dan and lihat. narrated by Dia M. pasti tidak Media. akan datang lagi. Dia pasti tidak akan peduli lagi padamu. Ayah, aku kembali. Suan-suan. Soal masalah perusahaan. Aku tahu segalanya. Aku tahu. Kau anak yang baik. Tapi ayah tidak ingin membuatmu kesulitan dan tidak ingin membebanimu. Ayah akan pergi. Kau harus menjaga dirimu baik-baik. Ayah. 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 Apakah Anda melihat ayah saya? Belum melihatnya. Apakah Anda melihat ayah saya? Saya baru saja melihatnya di lift. Ayahmu sepertinya pergi ke atap. Ayah. Jangan. Jangan mendekat. Jika kau mendekat, aku akan melompat sekarang juga. Baiklah. Aku tidak akan mendekat. Ayah. Tolong turun dulu. Apa pun yang ingin ayah katakan. Mari kita turun dan bicara baik-baik. Suan-suan. Tubuhku The sendiri. film was translated Aku yang paling and tahu. narrated by M. Media. Bahkan jika nanti aku mendapatkan transplantasi ginjal, aku pasti tidak akan sebaik dulu lagi. Daripada hidup dan membebanimu. Lebih baik aku mati sekarang. Dan mengakhiri semuanya. Ayah. Bagaimana ayah bisa menjadi beban? Tolong turun dulu. Ya. Suan-suan. Jangan bohongi aku. Aku tahu. Aku telah membawakanmu banyak masalah. Aku Hudahai. Telah hidup selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah menyangka. Aku harus bergantung pada orang lain. Tapi, penyakit di luar kendaliku. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Saat ini, kau bisa mengurusku. Tapi setelah sekian lama, tidak ada yang sanggup menanggungnya. Daripada nanti kau merasa jijik, atau nanti merasa terganggu. Lebih baik jika aku mati sekarang. Setidaknya, aku akan mati dengan bermartabat. Tidak. Jangan.
Ayah. Tidak semua orang adalah Wu Ji. Dia percaya anak berbakti tak bertahan lama di sisi pasien kronis. Tapi aku percaya bahwa ada pepatah anak ingin merawat orang tua, tapi orang tua sudah tidak ada lagi. Ayah. Bagiku, hal terpenting dalam keluarga adalah anggota keluarga. Jika ayah tidak ada di sini, maka aku pergi bekerja dan menghasilkan banyak uang. Tidak ada artinya. Ayah, apakah ayah salah paham padaku? The film 2 was hari terakhir ini, translated and aku tidak datang ke rumah narrated by sakit untuk Amelia. menemui ayah. Adalah karena aku sedang mengurus urusan perusahaan. Bukan berarti aku tidak menginginkan ayah lagi. Ayah harus percaya padaku. Paman Wu, Nona Lu, ini memang karena urusan perusahaan. Saya pribadi melihat polisi lusa kemarin, memintanya untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Ya, semua yang Nona Lu lakukan untuk Anda, kami semua telah melihatnya. Saya sudah tinggal di rumah sakit selama bertahun-tahun, dan ini pertama kalinya saya melihat seorang gadis yang begitu berbakti. Ayah, saat aku masih kecil, ayah menyelamatkanku dan membesarkanku hingga dewasa. Sekarang, saatnya bagiku untuk membalas budi ayah. Ayah adalah anggota keluarga yang aku cari dengan susah payah untuk ditemukan dan dibawa pulang. Bahkan jika ayah membutuhkan aku untuk merawat ayah selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, atau bahkan seumur hidup, aku tidak akan mengeluh. Ayah, apakah ayah masih ingat perjanjian kita sebelumnya? Semoga Xuan sehat selalu. Dan panjang umur. Nanti saat ayah sudah tua, aku yang akan merawat ayah. Oke. Kalau begitu kita sepakat. Ayo. Janji kelingking. Janji kelingking. Sepakat. Ayah berjanji padaku. Saat aku besar nanti, giliranku yang akan merawat ayah. Ayah tidak boleh mengingkari janji ayah. Ayah. Xuan. Ini semua salah ayah. Ayah tidak mampu. Ayah menyusahkanmu. Bagaimana mungkin ayah menjadi beban? Selama ayah sehat, aku bersedia melakukan apa saja. Ayah. Suster. Panggil dokter. Ayah. Kondisi pasien sangat buruk. Penyakitnya mulai memburuk. Kami sarankan untuk segera melakukan operasi. Saya mengerti. Dia saat ini tidak mampu merawat dirinya sendiri. Saya hanya bisa The film merepotkanmu was untuk memberikan translated perhatian and ekstra padanya. narrated by Beliau Amelia. adalah ayah saya. Sudah menjadi kewajiban saya untuk merawatnya. Tolong beri saya waktu 3 hari lagi. Dalam 3 hari, saya pasti akan mengumpulkan biaya operasi. Ayah, aku akan menuangkan air untuk ayah. Xuan, ada apa? Ayah, aku baik-baik saja. Aku hanya merasa sedikit pusing. Xuan. Kau datang ke sini setiap hari untuk mengurusku. Dan kau juga harus bekerja. Tubuhmu. Bagaimana bisa menanggung semua ini? Ayah, aku masih muda. Begadang bukanlah apa-apa. Justru karena kau masih muda. Kau tidak boleh merusak kesehatanmu. Ayah, jangan khawatir. Aku tahu apa yang aku lakukan. Ngomong-ngomong ini salahku.
CEO, berita bagus. Polisi sudah menyelidiki dan mengonfirmasi bahwa masalah barang terlarang itu tidak ada hubungannya dengan grup Lo. Seseorang sengaja menjebak dan memfitnah kita. Polisi sedang mengikuti petunjuknya. Pelakunya sudah dibawa ke kantor polisi 6. CEO, mulai besok, semua perusahaan di bawah grup Lo kita dapat kembali beroperasi normal. Itu luar biasa. Cepat pergi dan beritahu dokter. Dan segera atur operasi untuk ayah saya. Ya, Ayah, Sedang dioperasi. operasinya sangat sukses. Saat ini, reaksi penolakan pasien juga minimal. Selama dia beristirahat dengan baik, seharusnya tidak ada masalah besar. terima kasih dokter. Ya Tuhan, terima kasih. Karena telah memastikan semuanya masih tepat waktu. Ayah, mengapa ayah bangun dari tempat tidur lagi? Dokter bilang ayah harus lebih banyak istirahat. Ayo, Berbaring di tempat tidur sepanjang hari. Aku merasa tidak nyaman di sekujur tubuh. Aku hanya turun untuk berjalan-jalan. Ini cukup bagus. Kenapa kau di sini lagi? ayah, tidak peduli seberapa penting pekerjaan itu. Itu tidak lebih penting daripada ayah. Terima kasih. Karena memberiku kesempatan untuk merawat ayah. Aku baru sadar hari ini. Siapa yang benar-benar memperlakukanku dengan baik? Suan. Terima kasih. Memiliki putri sepertimu. Aku sudah puas. Untuk seumur hidup ini. Apakah kamu dengar? Perusahaan yang disegel baru-baru ini, Grup Lo, sudah dibuka segelnya. Itu diberitakan di berita. Bahwa The film barang was selundupan itu translated diberikan and oleh perusahaan narrated by pesaing. M Media. Dan tidak ada hubungannya dengan grup Lu. Lihat, Bagaimana ini bisa terjadi? Lalu bukankah aku akan kembali ke titik nol? Bagaimana bisa aku begitu sial? bukankah ini kakak dari Presiden Lu? Bagaimana bisa kamu berakhir harus keluar dan mencari pekerjaan sendiri? Sepertinya adikmu juga tidak memperlakukanmu dengan baik. Saya sudah lama mendengar bahwa segera setelah grup Lu disegel, kamu berselisih dengan adikmu dan ayahmu. Tapi sekarang grup Lu, bukankah masih berjalan dengan baik? Rencanamu akhirnya gagal total. Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Xiao Ji, kamu tahu pengaruh yang dimiliki grup Lu di Haicheng, ayah ibu dan saya. Bahkan sekarang masih bersembunyi dari panas. Dia adalah adikmu. Dia benar-benar tidak akan melepaskanmu. Apakah kamu berniat menghabiskan seluruh hidupmu? Tertekan di bawah kakinya. Dia adalah adikmu. Apa yang menjadi miliknya adalah milikmu. Apa rencanamu? Surat perjanjian pengalihan saham. Selama kamu membuatnya menandatangani surat perjanjian pengalihan saham ini, segala sesuatu milik grup Lu akan menjadi milikmu. Itu hanya tergantung apakah kamu berani atau tidak. Ayah, Jaga sikapmu. apa yang sedang kamu lakukan? Ayah, siapa kamu? Apakah kamu tahu? Penculikan itu ilegal. Siapa kami? Bukankah kamu akan tahu jika kamu melihat sedikit saja? Xiao Ji. Wu Ji, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Apa yang kuinginkan? Aku juga ingin bertanya sebenarnya apa yang ayah inginkan. Ayah terus-menerus merusak rencanaku. Apa ayah tahu ayah sudah memoji okakanku? Kami memaksamu. Dia adalah orang yang mempermalukan ayahku di pesta. Setelah itu, kamu memohon maaf pada ayah. Bukankah ayah sudah memberinya kesempatan? Itu semua karena kamu mendengar bahwa grup Lu bangkrut. Kamu merasa tidak punya masa depan. Itulah sebabnya kamu menelantarkan ayah. Diam. Jika bukan karena ayah, apakah pesta itu akan berakhir seperti itu? Jika bukan karena ayah, aku hampir saja menjadi menantu keluarga Su. Jika bukan karena ayah, bagaimana mungkin aku berakhir seperti itu? Segalanya hari ini
Itu semua salahmu sendiri. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Xiaoji, aku bisa katakan ini. Apakah kamu masih manusia? Aku benar-benar melahirkan anak yang baik. Benar. Hanya ayah yang mulia, hanya ayah yang hebat. Aku ini bukan manusia. Apa itu sudah cukup? Tapi aku ingin katakan pada ayah, jika ayah tidak membiarkanku hidup The dengan film baik, was aku juga translated tidak akan and membiarkan ayah narrated hidup dengan by baik. M-Media. Xiaoji, jika kamu punya masalah, lampiaskan padaku. Lepaskan Xuan. Dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Aku yang membesarkanmu seperti ini. Aku yang membuatmu menjadi seperti sekarang. Lepaskan dia. Siapa yang akan membiarkanku hidup dengan baik? Selama ayah menandatangani ini. Surat perjanjian pengalihan saham. Yang alihkan semua aset dan saham perusahaan ayah. Atas namaku Wuji. Mungkin aku akan lepas orang tua ini. Xuan, jangan dengarkan dia. Dasar orang tua bangka. Diam. Ayah, jika bukan karena wanita ini, keluarga Chu kami tidak akan jatuh ke kondisi ini. Kamu menindas ayahku. Ini yang pantas kamu dapatkan. Saya tidak ingin membuang napas denganmu. Selama kamu patuh menandatangani kertas itu, Xiaoji dan saya mungkin akan mengampuni nyawamu. Jangan sentuh ayahku. Aku akan menandatanganinya. Aku akan menandatanganinya, oke. Kalau kamu lakukan lebih awal, semuanya cepat selesai. Akhirnya aku mendapatkan grup lo. Akhirnya berhasil. Gila. Ini benar-benar gila. Sekarang, bisakah kami pergi? Belum. Kamu mengingkari janjimu. Jika kita membiarkan mereka pergi sekarang, bagaimana jika mereka keluar dan memanggil polisi? Itu masuk akal. Lalu Yanya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ada cara lain. Bunuh saja mereka sekarang juga. Bukankah kita sudah sepakat? Selama kita menerima surat alih saham itu, kita akan membiarkan mereka pergi. Tapi situasinya sudah berubah sekarang. Wuji, jika kamu tidak membunuh mereka, mereka tidak hanya akan keluar dan memanggil polisi, tetapi juga ini, kontrakmu akan menjadi tidak sah. Apakah kamu ingin kehidupanmu selanjutnya dihabiskan di penjara? Aku tidak mau masuk penjara. Aku tidak mau masuk penjara. Aku akhirnya menunggu sampai hari ini. Hari-hari baikku baru saja dimulai. Kalau begitu itu sudah diputuskan. Wuji, jika kamu membunuh mereka sekarang, kamu akan kaya dan berjaya seumur hidup. Dan satu beban berkurang. Wuji, kamu bajingan. Aku ini ayah kandungmu. Apakah kamu The akan film was membunuh translated ayahmu sendiri? and narrated by M-Media. Aku. Tutup mulutmu. Wuji, jangan lupa. Kamu awalnya menipu 500.000 dari orang tua ini. Di sana. Jika bukan karena wanita ini, dia seharusnya sudah mati sejak lama. Lagi pula dia sudah hidup. Jauh lebih lama sekarang. Itu sudah cukup. Cepat lakukan. Dia seharusnya sudah mati sejak lama. Seharusnya sudah mati sejak lama. Wuji, jangan lakukan tindakan gegabah. Ayah. Aku minta maaf. Hanya ini cara yang bisa kulakukan. Keadaan sudah berkembang sampai sejauh ini. Tidak ada jalan untuk kembali. Wuji, lakukan apa saja padaku. Jangan sakiti ayahku. Seorang anak yang memukul ayahnya akan disambar petir. Jika kamu benar-benar menyakiti ayah, kamu akan dihukum. Aku berjanji padamu. Setelah aku keluar, aku tidak akan pernah menelepon polisi. Kamu bisa. Biarkan aku dan ayahku pergi sekarang. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku Wudahai tidak akan mati karena penyakit, melainkan karena kelelahan. Tapi harus mati di tangan anakku sendiri. Ya Tuhan. Apa kamu bercanda? Wuji, cepat serang. Orang tua terkutuk ini sudah mati sekali. Saya tidak takut mati lagi. Wuji. Kamu bunuh saja aku. Bunuh aku. Ayah yang memaksaku melakukan ini.
Ayah. Aku tahu ayah selalu yang terbaik bagiku sejak aku kecil. Bantu aku sekali lagi. Untuk terakhir kalinya. Tidak. Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Wuji cepat serang. Bunuh mereka. Tangkap mereka. Ayah, bagaimana rasanya? Ayah baik-baik saja. Ceolo. Bagaimana seharusnya kedua orang ini ditangani? Ayah. Kal. Pikiranku sempat kacau. Pikiranku tidak jernih. Itulah sebabnya aku melakukan hal seperti ini. Semua ini, karena wanita ini. Dia yang menghasutku. Ayah. Jika ayah ingin menangkap seseorang, tangkap dia. Aku juga korban. Wuji, kamu sampah. Ketika sesuatu terjadi, kamu langsung menyalahkan wanita itu. Diam kau. Itu semua ide burukmu. Kalau tidak, aku tidak akan melakukan hal seperti ini. Ayah. Kal. Aku tidak mau masuk penjara. Aku mohon. Aku tidak mau masuk penjara. Xiaoji. Saat masalah muncul, kamu melimpahkan kesalahan pada orang lain. Kamu menyalahkan latar belakangmu yang miskin. Kamu menyalahkan nasibmu yang tidak adil. Kamu tidak pernah memikirkan alasanmu sendiri. Xiaoji. Menjadi manusia, kamu tidak boleh seperti ini. Ayah, masuk penjara. Berarti memiliki catatan kriminal. Benar. The film was Ayah, translated masuk penjara and berarti memiliki narrated by catatan M kriminal. Media. Jika aku masuk penjara, seluruh hidupku akan hancur. Aku adalah satu-satunya anak kandung ayah. Ayah tidak bisa hanya diam melihatku, membiarkan seluruh hidupku hancur. Ayah. Orang yang menghancurkan hidupmu adalah dirimu sendiri. Xiaoji. Saat seseorang melakukan kesalahan, mereka harus menanggung konsekuensinya. Jika tidak, kamu tidak akan pernah dewasa. Serahkan dia ke kantor polisi. Ayah. Ayah tidak bisa melakukan ini. Ayah. Ayah tidak bisa melakukan ini. Ayah. Ayah, apakah kamu yakin? Aku sudah memutuskan. Baiklah, bawa dia pergi. Ayah. Ayah. Ayah tidak boleh sekejam itu. Ayah. Ayah. 5 tahun kemudian. Ayah, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Kita harus merayakannya dengan layak. Aku membeli ikan. Aku akan memasak hari ini. Aku akan membuatkanmu ikan bumbu. Aku sudah tua. Apa gunanya merayakan ulang tahun lagi? Apa maksudmu tua? Di hatiku ayah adalah ayah yang terbaik dan termuda. Ayah. Xiaoji. Xiaoji. Ini aku ayah. Aku kembali. Aku tahu selama waktu ini, saat aku pergi, ayah mengalami masa yang lebih sulit daripada aku. Aku minta maaf. Bagus, kalau kamu tahu The kamu film salah. was translated Mulai and sekarang, narrated by keluarga M kita Media. utuh dan lengkap. Akan hidup dengan damai. Ayah. 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 Xiaoji. 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 Ayah masih punya aku. Dan ayah masih punya Suan Suan.